Anda sudah mempunyai resep yang bagus, lalu dicoba, hasilnya ternyata nggak bagus. Oke, mungkin masalahnya ada di takaran. Sekarang takarannya sudah dipastikan sama persis dengan resepnya dan sudah terbukti ini berhasil, tapi Anda giling, kembali lagi hasilnya nggak bagus. Kenapa yang salah? Padahal resep sudah sama, takaran sudah sama persis, sudah ditembang, tapi hasilnya masih nggak bagus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tahapan untuk menggiling adonan bakso, karena ternyata tahapan ini sangat-sangat mempengaruhi, sehingga resep saja, takaran saja juga tidak cukup kalau tahapannya juga tidak tepat. Dalam membuat adonan bakso, ada dua cara, dua metode yang lazim digunakan oleh orang-orang. Apa saja itu? Yang pertama adalah all-in method. All-in method itu metode yang langsung. Jadi, semua bahan langsung dimasukkan bersamaan, langsung digiling, selesai. Metode yang kedua adalah bertahap. Dalam arti, pertama apa dulu yang masuk, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya hingga selesai. Dari dua metode ini, yang paling banyak digunakan yang mana? Jawabannya tergantung. Nah, kalau di luar negeri, di situasi yang benar-benar terkontrol, dalam arti mesinnya standar, lalu suhu ruangannya bagus, bahan bakunya baku semua, bisa menggunakan yang metode satu, all-in tadi. Kenapa? Karena sudah terjamin kalau kualitasnya standar sehingga dimasukkan sekaligus itu hasilnya bagus. Masalahnya kalau di Indonesia saya rasa sih agak susah. Kenapa? Karena satu, proses gilingnya aja, mesinnya giling aja juga nggak baku. Yang kedua, bahan baku ini sering-sering naik turun kualitasnya. Dan ketiga, resepnya sendiri juga kadang-kadang nggak pas lah. Dalam arti gini, contoh kita bikin di penggilingan, es batunya berapa? Nah, setahu saya, sepengamatan saya, ternyata banyak sekali yang diserahkan ke tukang giling. Jarang orang yang bawa sendiri, menimbang sendiri, sehingga baku itu jarang. Makanya kalau sudah situasinya kayak gini, menggunakan metode yang pertama, all-in, rasanya hasilnya nggak optimal. Sehingga perlu metode yang kedua. Nah, kembali ke topik awal kita, kalau resepnya sudah bagus, bahan bakunya sudah pas, takarannya sudah ditimbang, tapi ternyata hasilnya nggak bagus. Kenapa? Ya mungkin mesinnya nggak standar, suhu ruangannya waktu menggiling ini terlalu panas, dan sebagainya, sehingga hasil bakso kita nggak optimal. Nah, jadi hari ini saya akan bahas tentang yang metode yang kedua saja, yang bertahap. Bagaimana tahapan yang benar? Hal pertama yang harus kita ingat adalah untuk bakso supaya kenyal, itu perlu optimalkan proteinnya. Nah, protein sendiri kan ada dalam daging. Karena bakso sendiri bahan utamanya adalah daging, maka kita perlu mengoptimalkan dagingnya dulu. Dalam arti gini, yang pertama kita perlu menggiling, yaitu dagingnya sendiri, dan bahan-bahan yang mengoptimalkan protein dalam daging. Apa? Tentu kalau Anda tahu, Anda ngikuti channel HM Prasaja, Anda sudah ngerti, yaitu fosfat. Blend fosfat seperti Wendapos itu yang perlu masuk pertama dengan daging. Harapannya ketika ini digiling dengan daging duluan, mekanisme proses giling ini bisa mengoptimalkan kinerja proteinnya sehingga aktif, sehingga bagus. Nah, jadi tahapan pertama yang perlu kita ingat, daging plus fosfat seperti Wendapos. Yang kedua adalah garam, dan yang ketiga diberi sedikit es. Ini tahapan pertama. Kenapa? Ini minggu lalu saya sudah membuat artikel tentang fungsi cairan, dan jika Anda belum nonton, Anda bisa cek, linknya ada di atas, tapi khusus YouTube ya. Nah, Anda bisa cek di sana. Salah satu fungsi cairan adalah melarutkan. Fosfat seperti Wendapos itu sendiri kan bentuknya bubuk. Daging kan ya daging bongkahan-bongkahan gini. Kalau kita cuma menaburkan gini saja, kan tentu tidak rata. Kalau tidak rata tersebar, ya bagian-bagian yang kena fosfatnya ini yang aktif proteinnya, ya kan? Bagian daging yang lain gimana? Nggak aktif kan? Makanya kita tetap perlu menambahkan sedikit es. Tujuannya apa? Supaya saat giling, saat muter ini, dagingnya rata tercampur dengan Wendaposnya, dengan blend fosfatnya, sehingga seluruh protein dalam daging ini yang bisa diaktifasi optimal. Nah, itu fungsi cairan. Kenapa kok kita perlu memasukkan di awal juga? Bukan semua ya, sebagian. Tujuannya seperti itu. Dan yang kedua, tujuannya tentu adalah menurunkan suhunya supaya dingin. Ingat, protein selalu aktif optimal ketika suhunya semakin dingin. Nah, cairan es batu sudah. Lalu kenapa kok garam? Nah, garam sendiri itu fungsinya sebenarnya adalah mengikat cairan. Selain memberikan rasa ya, adalah mengikat cairan. Sehingga ketika di awal, bayangkan gini, proteinnya kaku, mati kan, lalu dibuka dengan fosfatnya,
ada cairan yang masuk kan, supaya cairan ini nggak keluar lagi dan hasilnya relaksasinya ini lebih optimal, itulah yang perlu ditambahkan garam. Jadi fungsinya garam seperti itu. Makanya tahap pertama daging, Wendapos, garam, dan juga sebagian es. Oke, ini digiling, sudah rata semua tercampur. Masuk tahapan kedua. Tahapan kedua yang dimasukkan adalah semua bumbu-bumbu dan juga bahan-bahan tambahan lainnya. Contohnya mungkin seperti karagenan. Kalau Anda pakai ISP juga boleh dimasukkan di sana. Apalagi ya bahan tambahan ya banyak lah macam-macam. WBS bisa masuk di sana. Ya bumbu-bumbu semua yang seperti C100, beef broth itu bisa masuk di sana. Nah tujuannya apa? Kembali supaya tersebar rata semua, tercampur rata. Tahapan yang ketiga itu baru masukkan yang tepung dan juga sisa esnya. Nah kenapa kok saya taruh tepung di bagian yang ketiga, yang terakhir? Jawabannya gini, tepung itu berfungsi sebagai filler. Nah kalau Anda tahu filler apa? Kan mengisi celah-celah kan. Ya kalau orang misalkan muka pakai bedak itu kan isinya filler. Jadi wajah kita rapi karena bedaknya masuk di pori-pori kan. Nah ini sama, tepung sendiri sifatnya adalah filler, sehingga dia mengisi celah-celah yang nggak terisi itu dilapisin semua sehingga rata hasil bakso kita lembut. Nah problemnya kalau tepung dimasukkan di tahap awal nih, misalkan di tahap pertama tadi bersama dagingnya ini, anggap ini dagingnya ketutupan tepung sehingga fosfatnya ini nggak bisa masuk ke dalam. Nah kalau fosfatnya sudah nggak bisa masuk ke dalam, tentu aktivasi proteinnya kan terhambat. Makanya tepung harus masuk di terakhir. Lalu kenapa kok esnya juga masuk terakhir? Ya kembali supaya optimasi proteinnya semua aktif, semua bahan-bahan sudah masuk, baru airnya masuk supaya suhunya turun dan ditahan. Nah sengaja saya cuma bagi menjadi 3 tahapan supaya gampang. Sebenarnya kalau mau di breakdown lagi sih masih bisa dipecah beberapa, cuma ya kemungkinan susah lah diimplementasikan, apalagi kalau Anda nggak punya mesin sendiri. Nah ini akan lebih susah, makanya paling nggak dibagi 3 tahapan tadi. Kembali setelah tahapan ini benar, selanjutnya bahkan selesai. Pertanyaannya mungkin gini, kapan kita harus memasukkan tahapan yang kedua, kapan kita harus masukkan tahapan yang ketiga, ya kan? Nah jawabannya gini, sebenarnya nggak ada batasan yang resmi. Kalau kita ngomong sains, kita ngomong di pabrik, sebenarnya ada batasan berdasarkan suhu. Cuma kalau Anda bikin baksonya di penggilingan kayaknya agak susah sih. Gampangnya gini, kapan harus masukkan tahap kedua, kapan masuk tahap ketiga? Ketika Anda lihat, misalkan tahap pertama, balik lagi, sudah tercampur rata, sudah beberapa saat, oke, Anda masuk ke bumbu-bumbu. Nah, ciri-cirinya gini, ketika digiling, biasanya kan dari daging itu jadi adonan tuh kalis. Nah, kalau sudah cukup kalis, sudah nggak terlalu nggak terlalu gelumpal-gelumpal, Anda boleh masuk ke tahap selanjutnya. Poinnya ini, hal yang mungkin kita ingat, kita mungkin semakin lama, mungkin semakin rata. Tapi ada masalahnya, kalau semakin lama kita menggiling, tentu suhunya akan semakin naik kan. Ketika suhunya semakin tinggi, semakin panas, aktivasinya nggak bagus. Makanya ada susah menjelaskannya sih sebenarnya. Ini butuh pengalaman, sehingga ya paling nggak kalau Anda sering bikin, Anda ngelihat, itu Anda tahulah. Ketika kalis itu sudah gimana, Anda boleh masuk ke tahapan ke selanjutnya. Paling tidak gini, seburuk-buruknya Anda timingnya, jadi anggap 3 tahapan tadi, timing waktunya nggak ketemu, masih awal nih, masih pemula baru, bingung. Seburuk-buruknya metode ini masih lebih bagus hasilnya ketimbang Anda pakai yang metode yang all in tadi, yang langsung masuk semua. Jadi jangan khawatir, kalaupun Anda belum pengalaman, penjelasan saya ini juga nggak banyak membantu. Setidaknya Anda menerapkan 3 metode ini, hasilnya seharusnya masih lebih bagus. Nah seperti itu. Itu dari tahapan menggilingnya. Lalu tahapan yang terakhir, yang satu lagi mau saya tambahkan adalah tahapan saat merebusnya. Sebelumnya mencetaknya. Usahakan secepat mungkin Anda mencetak, dalam arti setelah selesai menggiling, oke Anda pulang ke rumah, usahakan secepat mungkin Anda langsung cetak. Kenapa gini? Hasil adonan itu kemungkinan besar tidak bisa bertahan lama. Dalam arti mungkin akan banyak struktur yang lepas, pembusukan dan sebagainya, sehingga kalau Anda semakin lama menunda-nunda, apalagi Anda masukkan di kulkas doang, Anda giling, Anda cetaknya besok, nah ini kemungkinan gagalnya jadi semakin besar. Makanya tahapan kedua yang harus Anda ingat setelah menggilingnya sudah oke, sebisa mungkin secepatnya Anda cetak. Nah setelah secepatnya Anda cetak, tentu yang terakhir adalah Anda harus pastikan
proses rebusnya itu tepat. Nggak boleh terlalu cepat, juga nggak boleh terlalu panas supaya nggak pecah. Oke, hari ini bahasan kita hanya tahapan. Semoga tahapan ini membantu, apalagi kalau Anda bikinnya di rumah atau mungkin Anda punya mesin sendiri. Tahapan-tahapan seperti ini yang tepat itu sangat krusial, karena anggap inilah bahan sama, takaran sama persis, Anda timbang sendiri, tahapannya berbeda, hasilnya itu berbeda. Oke, anggap Anda sudah ketemu resep yang pas, takarannya sudah pas, tahapannya kacau. Mungkin hasil bakso Anda sudah enak, ya anggaplah nilainya 8. Kalau tahapannya Anda ganti, Anda sesuaikan dengan yang pas seperti tadi, kemungkinan hasil bakso Anda bisa naik jadi 9 atau mungkin 10. Nah, itulah perbedaannya, sehingga harapan saya materi ini bisa membantu Anda untuk hasil baksonya lebih bagus lagi.